Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Dan terima kasih kepada rekan-rekan rekan-rekan yang memang kita di sini. Bukan senior lainnya, kita semua pada di sini bukan. Cuma mukanya tuh masih boleh tegang gitu. Gak ada tegang-tegang yang kita hari ini diskusi santai gitu kan. Ataupun latar belakang dari kami mengadakan ini. Kenapa ini kita adakan? Salah satunya yaitu kami melihat bahwa hal ini harus kita lebih sering sebenarnya kita adakan. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kualitas dari rekan-rekan ketika mau melaksanakan suatu interview, mau melamar ke sebuah perusahaan. Yang kami harapkan dengan adanya ini bisa membantu setidaknya kebekalan untuk menghadapi segala macam situasinya, baik dari CV, simulation job, khususnya nanti di industri gas. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang beruntung hari ini, gitu, karena tidak semuanya bisa duduk di sini dan mau. Teman-teman hari ini sangat beruntung sekali karena generasi saya tidak ada hal seperti ini. Dan di sini teman-teman nanti ke depan bukan hanya belajar tentang CV saja, tapi kita akan ber-networking gitu. Jadi teman-teman manfaatkan ini dengan baik, saling berkenalan. Dan hari ini bukan hanya sekedar di sini, tapi kita akan melanjutkan terus-menerus energi yang kita punya untuk dunia perminyakan dan energi di nasional khususnya. Kita sudah mulai masuk ke agenda utama kita untuk hari ini di CV Job Interview Workshop yang akan diawali oleh materi Job Opportunity Migas. Apakah masih relevan? Materi ini akan disampaikan oleh pembicara kita dari HR Migas Community, yaitu oleh Mas Arfan. Mas Arfan sendiri sudah berjalan 26 tahun bekerja di sektor oil and gas, baik di luar maupun dalam negeri. Dan terakhir beliau memimpin Indonesian Deep Water Development Acceleration Unit di SKK Migas. Kepada Mas Arfan, waktu dan tempat kami persilahkan. Jadi hari ini saya sebenarnya comot sana comot sini data-data. Saya lebih senang berbicara dengan fakta yang ada. Apakah fakta itu kemudian menyenangkan atau fakta itu menyakitkan? Ya? Kalau fakta itu menyenangkan, itu menjadi harapan. Tapi kalau fakta itu menyakitkan, maka itu menjadi tantangan untuk kita semua. Kita tahu tantangannya berat, maka kita harus melakukan sesuatu. Gitu kan, kira-kira. Jadi saya nggak suka tuh menyembunyikan masalah atau menyembunyikan fakta-fakta yang kurang mengenakan gitu ya, karena itu sebenarnya menghambat ruang gerak kita untuk berkembang ke depan. Jadi saya akan tampilkan data apa adanya yang saya dapat. Tentunya saya akan validasi datanya dari source-nya sendiri. Ini tugas terakhir saya di SKK. Jadi di IS Kalimantan itu ada perusahaan namanya ENA ya, dari Italia. Mereka saat ini memproduksikan sekitar 650 mm SCAF, dijual ke atau dialirkan ke badan LNG untuk diproses menjadi LNG. Sebagian juga ada yang dijual ke local market. Dan saat ini mungkin adik-adik mendengar juga ada berita bahwa mereka mendapatkan penemuan besar di Blok Geng North dan sebagainya. Jadi rencana kedepannya mereka akan mengembangkan lapangan atau Blok Geng North itu untuk menambah supply. Kalau nggak salah sih targetnya ke depan dari 650 SCAF mereka bisa supply antara 1,5 sampai 2 billion SCAF per day. Dan semuanya akan dialirkan ke Bontang. Sebenarnya kalau lihat volume yang mereka temukan, harapan besar ya bahwa akan ada aktivitas baru di sana, terutama di barat LNG. Mungkin next slide saya akan perlihatkan. Jadi dengan adanya penemuan tersebut, kemudian rencana ini mengembangkan Geng North,
ada kebutuhan untuk mengaktifkan kembali beberapa tren di Badak LNG. Jadi nanti ada kegiatan besar pengembangan lapangan, kemudian ada kegiatan di darat, aktivasi tren-tren Badak LNG. Nah ini semua dampaknya, kalau ada adik tanya, pasti ada dampaknya ke lapangan kerja. Karena adanya aktivitas baru, baik di surface facility maupun di kegiatan upstream, tentunya kita harapkan akan menambah lapangan pekerjaan. Dan sebenarnya yang dibutuhkan oleh Indonesia ke depan adalah penemuan-penemuan seperti ini. Karena adanya penemuan baru, adanya rencana pengembangan baru, aktivitas-aktivitas lain, maka otomatis kesempatan kerja untuk adik-adik akan lebih banyak ke depannya. Halo, perkenalkan nama saya Danang dari Universitas Bina Nusantara kelas internasional jurusan Ilmu Komunikasi, lulus tahun 2020. Nama saya Andrew dari angkatan 2012, S1 Teknik Perminyakan Trisakti. Terkadang saya membutuhkan dari berbagai macam interviews, saya ada perlu pengembangan lagi, dan kebetulan di acara ini saya mendapatkan pengembangan. Dan saya mengikuti acara ini karena saya tertarik sekali dan untuk mempelajari tentang bagaimana caranya untuk menghadapi interview dan juga bagaimana caranya membangun CV yang baik dan benar sehingga bisa diterima oleh HR yang bekerja di satu perusahaan. Nah dari sini saya dapatkan adalah bagaimana caranya membuat CV yang baik dan benar, dan tentunya adalah bagaimana cara menghadapi interview gitu. Hanya akan menghabiskan sekitar 6 detik aja untuk melihat enggak gitu. Oke, ke kanan, jawabnya ke kiri. Yang pasti kan kita butuh orang dengan knowledge dan kompetensi yang sesuai dengan requirements. Tapi ketika misalnya dipanggil interview, saya akan lihat satu, otentik apa enggak nih orang. Ada loh yang template. Pernah ketemu nggak? Ada template, dia udah belajar, dia jago banget nih belajar nih. Jadi dia udah tahu nih pertanyaan dalam interview session apa aja. Dia jadi udah hafalin gitu. Menurut saya nggak otentik gitu. Jadi pasti yang pertama adalah orangnya ya otentik, terus bisa menunjukkan antusiasme terhadap role yang di-apply gitu, atau mau masuk ke perusahaan ini gitu ya, punya antusiasmenya jelas gitu. Dan saya sih itu sih, selebihnya ya pasti yang tadi itu ya kalau tadi ditampilkan 50% itu adalah karakter itu include di dalamnya itu punya integritas. Tapi sekarang pertanyaannya gini, dari mana seorang rekruter tahu ini kandidat punya integritas apa enggak cuma dalam waktu 1 jam aja nih ngobrol-ngobrol? Bisa kelihatan kalau jadi rekruter itu akan punya sense, semakin banyak dia interview orang, semakin dia punya sense semakin tajam gitu ya untuk melihat apakah ini orang yang punya integritas apa enggak gitu dari pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dikasih gitu ya. Jadi punya integritas, punya antusiasme itu udah pasti gitu, itu sama otentik. Kalau dari saya sih itu, Mbak mungkin mau nambahin. Biasanya nih di sesi interview akan ditanya, seberapa jauh kamu mengetahui tentang perusahaan ini? Yakin tahu? Makanya search dulu. Salah satu yang perlu dilihat adalah biasanya perusahaan-perusahaan besar itu di websitenya udah ditulis our values. Kayak kalau BUMN akhlak gitu ya. Kalian sempatkan baca values perusahaan itu apa? Karena ada pertanyaan-pertanyaan standar yang di kertasnya interviewer itu adalah tentang cocok nggak values dia dengan values perusahaan, dan itu salah satu indikasinya dari valuesnya company gitu. Itu salah satu tambahannya ya. Di luar memang kalian juga harus menonjolkan your own values seperti yang tadi Mbak Juli sampaikan juga gitu.
bertanya mengenai point of view dari HR sendiri, di mana HR lebih milih good CV atau good people, karena kadang kan orang lebih fokus terhadap pengembangan CV daripada pengembangan diri. Jadi kan tanya good CV atau good people gitu ya. Kadang-kadang kita lebih memilih good people karena kompetensi itu sebenarnya bisa di-develop. Jadi kayaknya Mbak Juli juga sempat cerita deh ya tentang ini ya, tentang bahas. Karena bisa belajar, tapi kalau orang misalnya orangnya pintar tapi nggak mau belajar, jadi dia cum laude, tapi ternyata dia nggak ada history dia seorang learner. Jadi ya dia cum laude karena cuman apa sih, kupu-kupu. Bahasa sekarang kupu-kupu bukan? Ya kan, kupu-kupu kan? Kalau kalian kupu-kupu mah ya ngapain juga gitu kan misalnya. Gue butuh orang yang, karena kadang-kadang gini, ini my experience di setiap perusahaan aku masuk, unfortunately and fortunately nggak ada yang ngajarin aku, jadi semuanya aku belajar sendiri. Bahkan ada yang nggak ada handover. Oh aduh, gelap gulita, nggak ada handover karena apa? Karena orangnya di PHK. Orang yang di PHK gimana bisa handover gitu kan? Nah, Mbak Juli tahu tuh ceritanya ya. Waktu itu aku sama Mbak Juli di satu company, orang yang di PHK. Aduh, pusing setengah mati lah itu ya. Pusingnya waktu itu adalah harus memastikan payroll bukan di aku, tapi harus memastikan gajian 1.500 orang tepat waktu. Pabrik, karena ada pabrik. Ya orang pabrik kalau sehari telat, aduh dia mau kali Mbak Juli yang pusing nanti ngurusin relationnya gitu. Hal-hal seperti itu, potensi seperti itu yang juga kita lihat. Jadi orang ini nanti bisa apa sih kalau masuk? Karena kadang-kadang sudah terlalu sibuk sehingga orang nggak bisa ngajarin secara runut satu persatu. Dan baru aja kemarin sore, benar-benar kemarin sore, ada satu supervisor datang. Dia punya anak baru, mungkin baru 6 bulan lah. Dia bilang gini, waktu pas interview kan dia kayaknya oke ya Mbak ya, tapi ternyata dia orangnya tuh withdraw gitu. Jadi withdraw tuh maksudnya kalau dia udah panik ditanya, jadi udah tahu kan? Iya tahu. Terus kemudian beberapa jam kemudian baru, mas ini sebenarnya prosesnya caranya seperti apa? Oh Dan, itu juga kesalahan HR. Kita nggak menotis itu. Sebetulnya hal seperti itu juga bisa di capture ya. Tapi ya kadang-kadang tetap ada shift-shiftnya. Memang kalau setelah itu ya pertanyaan standar seorang HR adalah sudah diberi feedback belum? Gitu. Itu kalau HR gampangnya gitu lah, cara gampangnya. Ada orang yang bermasalah, jadi kasih feedback belum? Perlu dibantu ngasih feedback, tapi bapak dulu ya yang ngasih feedback. Ya. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama aku Erika Dara Sabila dari Universitas Trisakti Angkatan 2019. Nama saya Muhammad Ali Rifki, saya dari Teknik Perminyakan Universitas Trisakti tahun 2018. Kenapa saya mau datang ke acara ini? Karena acara ini bermanfaat untuk saya nambahin ilmu CV saya, buat nambahin juga ilmu-ilmu interview juga kan. Aku bisa dapat arahan dan dapat tips and trik juga dari acara ini gitu. Kemudian selain itu suasana yang aku dapetin di acara itu enak karena ruangannya adem, terus ternyata aku kira tuh kayak acara ini bakal bikin deg-degan, ternyata relax gitu loh. Jadi aku juga nyaman, terus makanannya juga enak-enak, kita bisa prasmanan pilih sesuatu, bisa makan apa aja gitu bareng teman-teman. Terus aku juga bisa kenal teman-teman dari lintas jurusan dan universitas lain gitu. Saya pengen ceritain situasi interview yang ekstrim, karena pada umumnya sih nggak kayak gini. Tapi saya sendiri pernah melakukan hal yang kalau ekstrim tadi. Situasinya sama proses kayak gini. Ada 40 sekian sekian orang dalam satu hari. Yang saya terima untuk proses interview berikutnya cuma 2. Hanya karena hal yang ini. Kenapa? Saya butuh orang sales. Yang kalau orang sales di rumah aja, ngapain butuh orang sales? Orang sales harus balik. Saya mau jualan sepatu ya dari Jawa.
Saya hebat. Di sini Bapak bisa beli rumah, harganya 250 miliar, pasti Bapak bisa beli. Itu orang-orang yang itu bisa cari. Perusahaan, kalau masalah interview, ini pengalaman saya juga ya. Ketika teman-teman melakukan cari kerjaan, bikin CV, kirim CV, terus dari CV yang diterima, dipanggil interview, posisi paling besar buat saya dari seluruh perjalanan itu yang paling riskan adalah ketika di interview. Tadi sekali buka lowongan 13.000. Saya pernah dalam satu posisi di mana kita buka lowongan untuk 250 orang yang daftar, 100.000 orang. Itu kita ngadainnya di Istora. 100.000 orang Istora pun. Gimana cara saya seleksinya? Ya kayak tadi. Gak ada waktu untuk saya menyiapin CV satu-satu, terus kemudian saya interview satu-satu. Bos, semua yang kita lakukan, kita berikan praktikal. Siapa di sini yang tertarik sama posisi sales? Saya. Posisi sales ngapain? Oh gini. Oke, next. Kamu bisa nggak bisa? Next. Kamu jawabannya udah masuk akal. Kamu dulu di ruangan situ nanti mungkin bagian produksi, tapi ya, maksudnya kamu udah kayak gitu praktikal. Kenapa? Karena orangnya banyak banget, waktunya sedikit dan singkat. CV dibaca atau enggak? Dibaca. Tapi after saringan. Gitu. Jadi sekali lagi saya cerita udah dalam kondisi ekstrim, kondisi semi normalnya sih jauh gitu. Tapi saya ingin cerita kondisi ekstrim supaya semua ready. Oke. Sekarang saya tanya lagi, ada yang mau perkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya adalah Robert Steven Somokil. Saat ini berkuliah semester akhir di Universitas Sakti, jurusan Teknik Perminyakan. Dan kalau Bapak masih ingat saya pernah mengundang Bapak di acara CV dan in workshop by Yadmission Trisakti. Saya project manager Pak. Saya suka teman-teman yang tadi memang nonton sekarang mulai, oh berarti sama sendiri. Saya ingin nanti selama sekitar 1,5 jam ke depan teman-teman saling mengobservasi sama lain. Oh ini itu bagus, oh ini jangan. Ayo saya belajar dari situ seperti itu ini. Jadi ada kutip yang dibilang belajar luar aja kira-kira seperti itu. Jadi nggak cuma ke saya, tapi juga ke teman-teman sebenarnya. Halo, selamat siang, sore semuanya. Perkenalkan, saya Wayan Mahendra Renata. Kebetulan ditugaskan sebagai Kabid Bidang Profesi dan Pengembangan SDM di IAPT, Perkumpulan Ikatan Alumni Trisakti. Dan kita memang membentuk adik-adik dan semua alumni khususnya Trisakti, dan khususnya terbuka juga untuk teman-teman dari universitas lain. Kita belajar, terutama untuk hari ini kita belajar tentang gimana sih bikin CV dan job interview gitu ya. Dan harapannya kita ke depan dengan HRMC Migas, kita akan lakukan lagi, berulang dan mengedukasi teman-teman yang mungkin belum tahu cara bikin CV, cara belajar kasih job interview seperti apa, kurang lebih seperti itu. Dan kita harapkan teman-teman juga semakin aktif dan banyak yang lebih daftar ke depannya lebih banyak lagi. Kurang lebih itu. Terima kasih ya.